Oke, ini mungkin sudah disampaikan bahwa rumah sakit kita ini terkenal dengan green healing, pasiennya sangat terpuaskan, pelayanan yang sangat bagus. Mungkin saya juga beberapa kali disampaikan seperti itu karena saya juga memegang media sosial sama teman-teman tim juga seperti itu. Nah, saya ingin istilahnya dari Komdar sama Bu Bin ini menyampaikan bahwa apa yang ingin beliau ini sampaikan mungkin untuk rumah sakit kami dari awal jenengan sudah 30 tahun bekerja mengabdi melayani pasien dengan baik dari awal juga Pak Ter juga sudah sebagai perawat sebelumnya, sekarang di Humas juga malah berhubungan langsung dengan yang di luar yang tidak sakit gitu. Monggo. Terima kasih Mas Eyang, masukan aja ya. Satu prinsip, orang yang masuk ke rumah sakit itu kan tidak harus raganya yang sakit, kadang pikirannya sakit, kantongnya juga sakit kan gitu. Jadi jiwailah, masuklah kita sebagai yang ngerawat itu ke jiwanya pasien, ke keluarga. Jadi anggaplah yang masuk itu adalah saudara kita. Jadi kalau yang sakit itu keluarga kita tidak akan bisa mengelak. Jadi artinya itu kita akan menyatu dengan hatinya beliau. Misalnya dia mengeluh sakit, hati kita jadi ikut sakit. Kemudian ikut underbeni rumah sakit ini, itu prinsip. Karena kalau kita tidak ikut underbeni rumah sakit ini, jadi lambat laun akan kehilangan momen-momen pasien yang banyak. Karena apa? Kita datang bekerja pulang. Kalau underbeni tidak begitu. Kita kalau merasa underbeni, oh aku cari rezeki di sini untuk menyekolahkan anak saya. Jadi harus nguri-nguri rumah sakit ini supaya pasien ikut juga nambah. Kalau pasien nambah berarti kita income-nya kan juga nambah. Jadi prinsipnya itu aja. Ikut underbeni rumah sakit ini. Itu aja. Terima kasih Pak Komdar. Mbak Prilly nih, gimana Mbak Prilly? Apa yang ingin disampaikan setelah mungkin 30 berkarir di rumah sakit? Kok sedih? Terharu nih. Sebetulnya gimana ya, 30 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya. Iya, ini jadi terharu. Terharu kan akhirnya? Iya. Tidak apa-apa, disampaikan. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih untuk rumah sakit karena sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk tetap bisa bekerja di sini. Karena berkat rumah sakit juga saya bisa memberi kehidupan yang layak untuk keluarga saya. Dan mungkin untuk teman-teman, yaitu tadi rasa ingin memiliki rumah sakit harusnya tetap dipupuk. Karena bagaimanapun juga kita bekerja di sini ini kan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau niat kita dari awal itu membantu orang-orang yang sakit, kita harus bisa yang sakit itu adalah keluarga kita juga. Memposisikan kita sebagai pasien, memposisikan kita sebagai orang yang merawat, misalnya kita dirawat itu bagaimana dan kita harus berperilaku bagaimana pada saat merawat. Gitu, jadi yang sakit pun merasa puas dan kita yang merawat juga merasa senang kalau pasien pulang dengan kondisi yang baik. Harapannya kan keluarga juga merasa senang dengan perawatan yang kita berikan selama ini. Gitu nggih. Jangan sedih dong. Iya. Ini sudah mulai memperingati hari ulang tahun ya, tapi memang mungkin kenangan-kenangan yang panjang selama 30 tahun berkarya dari dulu pernah satu ruangan sama Bu Bin itu di ruang ICU. Tapi namanya dulu bukan ICU, UPI dulu. UPI dulu. UPI itu apa kepanjangannya, Komdar? Unit perawatan intensif. Insentif. Yang tadi sakit dompetnya. Kalau itu sakit dompetnya. Pernah satu ruangan juga satu tim juga dulu. Waktu masih sekitar tahun berapa itu, Kom? 90-an kah atau 90-an. waktu masih baru-baru di sini ya. Iya, 90-an.
Masih jadi perawat pelaksana ya dia. Nggih. Masih perawat. Saya masih bujang. Saya masih bujang. Oh ya masih Dan bujang. Pak Ter, nggih. Digaris bawahi ya, masih Masih bisa, bujang. Masih Tahun bujang. dulu sebenarnya. Iya. Digaris bawahi lagi. Digaris bawahi lagi tahun dulu tapi sekarang Tahun dulu kan sudah tapi. tante. Dulu saya masih bujang Pak. Oh, sudah. Sudah laku ya. Oh, sekarang. sudah. Oh, sekarang ini berarti belum sudah nggak bujang ini. Sudah tidak bujang lagi, sudah jadi kakung. ya. Jadi Kakung, istrinya juga bekerja di rumah sakit kita. Oke, jadi saling memiliki rumah sakit Iya. sampai keluarga juga. Kebetulan pendampingnya Pak Darsono juga seangkatan sama saya. Oh, ketemu di rumah sakit, Kakung? Iya, ketemu di rumah sakit. Membawa ini ya, bekerja Iya. membawa jodoh itu ya. Bekerja membawa jodoh ini. Kapan kita ya? Kapan Nggak kita tahu. ya? Oke. Baik, Kong Dar sama Mbak Prilly, mungkin bisa sharing sama kita tentang pengalaman selama jenengan bekerja di rumah sakit, pengalaman yang mengesankan, mungkin yang menyenangkan, entah apapun itu bisa di-share ke kami mungkin buat pengalaman kami. Monggo. Kalau pengalaman selama bekerja di sini, mungkin karena rumah sakit ini peninggalan Belanda, tetapi ada pengalaman kalau dulu karena dokternya tinggalnya di mes ini, jadi kita kalau harus melaporkan kondisi pasien, itu kita Jauh. jalan ke sini yang ada hanya iPhone, jadi tidak ada handphone seperti sekarang. Kalau lapor ke dokter kan Telepon sudah duduk lebih ya? mudah. Iya, Dulu telepon dulu seperti itu. Berarti berarti dari depan ke Nggih. belakang, wirawiri Nggih, terus. nggih, seperti itu. Kuat berarti larinya ini. Atlet jangan-jangan Iya, ya? karena dulu saya Iya. masih muda. Kelihatan. Nggih, kalau sekarang jalannya sudah kayak siput mungkin, nggih. Agak Enggak cepat lah. sedikit dari siput mungkin itu. Itu aja, Bu. Nggih, mungkin Ada itu. yang lain? Belum. Belanja Nanti- atau Belanda tadi? Belanda. Oh, Saya kirain dengarnya belanja. Oh gitu. Mungkin agak kesleo ya. Baik, Kong Dar mungkin. Ya kesannya itu ya nemu jodohnya itu di rumah sakit ini. Wah, ini Oh ya. paling mengesankan seumur Kesannya hidup ini seumur hidup kayaknya. itu. Kalau masalah rumah sakit ya situasi rumah sakit begitu ya. Tapi kalau jodoh itu seumur umur. Jadi kesan yang saling itu ya nemu jodohnya di rumah sakit. Ketemunya di ruangan mana nih, Di Kung? ruangan dulu? Putra waktu saya dinas dia masih sekolah perawat, terus saya deketin. Oh. Ternyata ada Chemistry. Deketin adik-adik sepertinya kayak ternyata. kesambet gitu ya. Ada Gayung. tingkat, Kong? Ada tingkat. Saya sudah bekerja. Halo, Dek. Halo Dik. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang punya cucu. Alhamdulillah. Berarti pengalaman berkesannya seperti itu ya. Betul. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami nih. Apa yang ingin disampaikan untuk generasi milenial? Kan ada junior-juniornya kan pasti. Kalau Kong Dar ada Mbak Amel di marketingnya. Kalau Mbak Prilly ini ada siapa di sana? Banyak yang Banyak paling ya. muda-muda Muda-muda. semua. Sudah semua ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan atau memberikan tips atau apa? Pesan-pesan atau ya jangan lah ya. Ya kalau tipnya itu memang zamannya sudah berbeda Mas Yayang. Jadi kalau zamannya dulu tuh kan nggak ada namanya medsos gitu ya. Sekarang sudah zamannya medsos. Jadi kan hati-hati dalam menggunakan medsos. Kemudian apa yang ada di rumah sakit diunggah ke medsos supaya masyarakat itu tahu. Tentunya jangan lupa tetap layanan yang diutamakan. Ramah itu ciri khasnya selain asli tadi. Ciri khasnya rumah sakit Bekti Wisata adalah Budaya keramahan. Jawa tetap ramah-ramah. Mungkin fasilitasnya lengkap, tapi kalau nggak ramah dengan keluarga atau pasiennya, pasti lari pasiennya. Itu aja pesan saya. Oke, baik. Monggo, Mbak Prilly. Dan mungkin untuk generasi milenial ya, jangan bosan-bosan, tetap berinovasi untuk kemajuan rumah sakit supaya lebih baik dan baik terus, tetap semangat tentunya. Amin. Amin. Baik, mungkin terakhir, Bu. Ulang tahun keberapa sih, Bu, rumah sakit kita ini, Bu? Tadi disebutkan Mbak Novi ya, Berapa? 57 tahun. Oke, wajib. Masih. Ingat, alhamdulillah. Kalau daya ingat masih ya. nggih, masih Untuk Kong Dar, baik. tanggal berapakah ulang tahunnya, Kong? 15 September. 15 sampai 17 ya, Kong ya. Oke, baik, sampai benar 17 ya. sekali. Di kalender kita seperti seperti Oke. itu tadi. Jadi masih simpang siur karena zaman Belanda, didirikan sampai diresmikan dari 15 sampai dengan 17 September. Betul sekali. Oke. Itu aja mungkin ada yang disampaikan. Bentar, ada yang mau dipromosikan? Sebagai Mungkin. marketing nih. Ya tetap Rumah Sakit aja Ringkilan. untuk masyarakat Banyuwangi khususnya Ring 1 yang saya itu Kalibaru dan Glenmore. Silakan. Saya tidak berharap saudara kita yang ada di
itu sakit tapi istirahatlah di rumah sakit bagi wisata. Oke. Itu aja. Nggak cuma sakit ya, Kong. Ya, tidak Bisa sakit. istirahat juga di rumah Istirahat sakit juga. juga bisa ada, Di tentunya tempat seperti wisata. itu. Seperti kata Kang tadi ya, nggak cuma sakit fisik aja, bisa sakit pikirannya. Ya. Tapi kalau sakit dompetnya ada obatnya nggak, Gung? Kalau Ada. ada saya yang berobat. Iya, temunya aja saya. Temui Kong Dar. Iya. Temui Oke. Kong Dar ternyata. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mbak Novi ada tambahan? Oke, Yang cukup, jauh-jauh Dar. dari Jember. Tambahannya merasakan cuma podcast selamat ini. ulang tahun untuk Rumah Sakit Kerkilan yang ke-57. Ya. Semoga sukses, jaya selalu, semakin asri. Amin. Kalau saya main-main ke sini tuh adem banget rasanya. Oke, mungkin sekian podcast kali ini, ngobrol berakhlak kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.